Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab ke-316, babak final. Mulai, ketika langit baru saja menjadi terang keesokan harinya. Kota yang berkembang ini tampak seperti mesin besar yang dikendalikan oleh jam ketika mulai berfungsi secara teratur. Aliran manusia yang melewati jalan-jalan kota adalah pengesahan terbaik untuk kekuatan mesin besar ini. Tempat di dalam kota yang paling ramai dan hidup hari ini tanpa pertanyaan alun-alun keluarga kekaisaran besar. Setelah kompetisi kemarin telah disebarkan oleh penonton, ada semakin banyak orang yang pikirannya tertarik oleh berita persaingan pemurnian pil yang menggetarkan jiwa ini. Oleh karena itu, area di luar alun-alun keluarga imperial sudah dipenuhi orang-orang meskipun itu masih cukup awal. Masa gelap kepala manusia memanjang sampai ujung pandangan seseorang. Seiring waktu berlalu, sinar pagi dari cakrawala menerobos lapisan penahan awan dan bersinar di kota besar. Pintu-pintu utama istana keluarga yang tertutup perlahan dibuka saat matahari terbit. Segera, masa hitam orang-orang di luar mulai membanjiri seperti ombak. Xiaoyan dan Haibo dong tercengang ketika mereka tiba di tanah terbuka dan mengamati naga manusia panjang di pintu utama. Dengan segera, mereka menggelengkan kepala tanpa dah. Tidak disangka bahwa atau itu penonton hari ini akan lebih gila dari yang kemarin. Ikuti aku. Haibo dong menyapu pandangannya sekali sebelum berbicara dengan Xiaoyan. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan menuju sisi lain dari plaza. Xiaoyan mengikuti Haibo dong dan berjalan agak jauh. Kebisingan itu juga secara bertahap telah dikurangi dengan jumlah yang besar. Mereka berbalik di tikungan dan Xiaoyan menyadari bahwa atau itu ada pintu belakang lain di belakang alun-alun. Hanya saja ada lebih dari 100 penjaga bersenjata lengkap di pintu belakang ini. Benar-benar menghalangi itu. Haibo dong mengabaikan para prajurit ini dan memimpin Xiaoyan melalui pintu masuk seolah-olah tidak ada orang lain yang hadir. Para penjaga itu juga tampaknya menyadari identitas mereka berdua karena tidak ada yang maju untuk menghentikan mereka. Xiaoyan memasuki pintu dan berjalan agak jauh sebelum penglihatannya tiba-tiba melebar. Dia mengangkat matanya dan melihat sekeliling, hanya untuk menemukan bahwa atau itu Liu Ling dan putri kecil benar-benar datang lebih awal darinya. Selain mereka berdua, ada cukup banyak pesaing yang telah melewati 2 putaran kompetisi kemarin. Sekelompok anak muda ini berbicara dan tersenyum satu sama lain. Ketika Xiaoyan dan Haibo dong tiba, semua orang yang tampaknya mendiskusikan sesuatu dengan lembut, tiba-tiba menurunkan suara mereka secara signifikan. Meskipun Xiaoyan masih mengenakan jubah seorang tier 2 alkemis, tidak ada satupun di antara mereka yang hadir yang cukup bodoh untuk berpikir bahwa atau itu adalah representasi dari kemampuan sejatinya. Dalam kompetisi jiwa adu kemarin, kemampuan yang Xiaoyan telah tampilkan telah menyebabkan semua orang untuk melihatnya dengan takjub. Di antara kelompok pesaing ini, Xiaoyan tidak diragukan lagi milik posisi terdepan. Posisi terdepan ini adalah sesuatu yang bahkan Liu Ling dan Little Princess mengalami kesulitan membandingkannya. Setelah semua, ejekan dari Yan Li kemarin adalah pukulan ke arah semua peserta Jiama Empire. Namun, Xiaoyan adalah satu-satunya yang bisa mencerminkan kembali cemoohan pada Yan Li. Terlepas dari di mana itu, orang-orang dengan kemampuan akan selalu mudah mendapatkan penghormatan orang lain. Ini tidak memiliki sedikit perubahan bahkan ketika seseorang ditempatkan di dunia alkemis. Haha, Tuan Yan Xiao, kamu cukup awal. Putri kecil tersenyum ketika dia berbicara dan menatap Yan Xiao. Sebelum berbalik dan bergerak maju, putri kecil juga awal. Meskipun Xiao yang tidak menyukai sikap awal putri kecil terhadapnya ketika mereka pertama kali bertemu, dia adalah keturunan dari iblis tua yang bahkan ditakuti Haibo dong. Oleh karena itu, tidak baik bagi Xiaoyan untuk tampil terlalu dingin. Dia mengangguk dan secara acak mengatakan beberapa salam yang tidak memiliki substansi bagi mereka. Pemeriksaan hari ini adalah babak final. Tuan Yan Xiao, kita tidak boleh kalah dengan orang itu. Putri kecil tertawa pelan. Tidak peduli tentang balasan asal-asalan yang Xiaoyan berikan. Aku akan mencoba yang terbaik. Orang itu jelas bukan seseorang yang sederhana. Xiaoyan mengangguk saat dia menjawab. Tuan Yan Xiao, kamu tidak dapat membuat kesalahan apapun selama momen penting seperti itu. Aku masih ingin bersaing dengan kamu. Liu Ling berjalan mendekat dan tersenyum samar. Meskipun ia berhasil bertahan melalui 2 putaran pemeriksaan kemarin, sudah jelas bahwa atau itu Xiaoyan lebih baik daripada dia jika seseorang melakukan perbandingan. Ini benar-benar pukulan bagi Liu Ling, yang karakternya biasanya arogan. Xiaoyan secara acak mengangguk sebelum mengangkat kepalanya. Pada cerita kedua,
Pama dan kelompok yang terdiri atas eselon atas asosiasi perlahan-lahan keluar. Ketika dia melihat Xiaoyan menoleh, Pama memberinya senyum ramah. Setelah itu, dia memimpin semua orang dan berjalan untuk menyapa Xiaoyan dan yang lainnya. Ketika kelompok mereka menuruni tangga, Xiaoyan menyadari bahwa atau itu Jialau sebenarnya perlahan mengikuti di belakang. Dia saat ini tersenyum dan berbicara dengan beberapa tetua asosiasi yang ada di sampingnya. Xiaoyan tersenyum ketika dia mengobrol dengan Pama dan Jialau sebelum dia tiba-tiba merasakan sesuatu dan memutar kepalanya. Dia melihat seorang pria muda berjubah abu-abu perlahan berjalan masuk dari tempat dia datang tadi. Mengikuti pintu masuk pemuda berjubah abu-abu itu, aula besar yang awalnya berisik itu segera menjadi tenang. Banyak tatapan yang berisi semua jenis emosi berhenti di yang pertama. Apa yang dikatakan orang ini tadi malam memang benar. Hari ini, dia sekali lagi memulihkan penampilannya. Xiaoyan menggelengkan kepalanya sedikit saat dia melihat penampilan pemuda berjubah abu-abu yang persis sama seperti kemarin. Apakah itu yang disebut pil penemuan pemulihan benar-benar memiliki efek ajaib? Bahkan Do Huang tidak dapat membedakan apakah itu nyata atau palsu. Pamah dan Jialau menatap pria muda berjubah abu-abu yang masuk dengan mata dingin. Mereka saling bertukar pandang sambil tersenyum samar. Senyum itu mengandung niat membunuh dingin. Sebagai orang kuat yang berdiri di puncak kekaisaran Jiama, aksi kejayaan Yan Li di depan mereka tidak diragukan lagi berarti bahwa, atau itu yang terakhir berpikir bahwa, atau itu masa hidupnya terlalu lama. Jika bukan karena keadaan itu tidak cocok untuk menyerang, dan ketakutan mereka akan pukulan ke reputasi asosiasi. Sepertinya ketiga Do Huang akan langsung mengambil hidupnya. Pemuda berjubah abu-abu. Tidak. Dia harus disebut Yan Li. Saat ini memiliki senyum di wajahnya yang lembut. Tatapannya tidak peduli saat menyapu kelompok 3 orang Fema. Akhirnya, dia melangkah ke pintu yang mengarah dari aula ke tanah terbuka. Ketika dia melewati Xiaoyan, langkah kakinya berhenti dan dia tersenyum sebelum berkata, "Di antara kalian bertiga, hanya kamu yang memiliki kemampuan. Namun, nasib baik kamu berakhir hari ini. Aku tidak akan menahan apapun di babak final ini." Haha, saat ia menatap Yan Li, yang berjalan dengan tawa keras, Xiaoyan hanya mengangkat bahunya dengan tenang. Wajah cantik putri kecil menjadi agak gelap sementara Liu Ling menjadi hijau. Sebagai murid Pil King Guhe, itu adalah pertama kalinya dia dipandang rendah oleh seseorang sampai sejauh itu. Lupakan. Jangan marah, kami akan berkompetisi di tempat ujian. Xiaoyan perlahan menghembuskan nafas. Kira-kira perkiraan waktu sebelum berbalik dan menuju ke tanah terbuka. Di belakangnya, putri kecil tak berdaya mengikuti Liu Ling. Di sisi lain, berdiri di tempat yang sama, menggaruk giginya dengan kasar dan mengutuk sebelum meninggalkan aula. Saat dia mengamati para pesaing meninggalkan aula dalam kelompok kecil, Jialau merajut alisnya bersama. Dia dengan lembut berkata, "Sepertinya kamu telah menaruh harapan pada Yan Xiao." "Bukan, namun, bisakah dia menang melawan sesama Yan Li?" "Ah, aku juga tidak yakin. Dalam hal apapun, aku telah melakukan semua yang bisa aku lakukan. Yang tersisa adalah agar Yan Xiao mengandalkan dirinya sendiri." Pama menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Jujur, dia tidak terlalu percaya diri. Bakat Xiaoyan mungkin luar biasa, tapi dia dirugikan karena masih sangat muda. Mendengar ini, Jialau hanya bisa mengangguk tanpa daya. Dia tidak menanyakan tentang jenis bantuan apa yang Pama berikan kepada Xiaoyan. Bagaimanapun, ini adalah masalah internal asosiasi orang lain. Ketika kelompok perlahan berjalan keluar dari lorong, sinar matahari yang menusuk tiba-tiba menyinari mereka. Bidang pandang mereka tiba-tiba melebar dan tanah gemetar sorakan juga menyerang telinga mereka seperti air pasang. Tangan Xiaoyan menutupi matanya, menghalangi sinar matahari. Dia mengangkat kepalanya dan menatap kursi penonton yang sangat ramai dan tidak bisa membantu tetapi diam-diam merasa agak terkejut. Dia menoleh dan tersenyum kepada putri kecil yang berdiri di sampingnya sebelum berjalan menuju posisinya di tengah-tengah tanah terbuka. Ketika beberapa orang bermata tajam di kursi penonton melihat bahwa atau itu Xiaoyan muncul, raket segera terjadi. Banyak orang mulai berbicara secara pribadi di antara mereka sendiri. "Hei, lihatlah orang yang memperoleh hasil terbaik kemarin. Dia juga sangat muda. Aku mendengar bahwa atau itu namanya tampaknya adalah Yan Xiao. Bukan, melihat dia. Dia seharusnya lebih dari 20 tahun. Betapa irinya aku. Dalam pemeriksaan ini, tampaknya hanya dia yang memiliki kemampuan untuk menipu cenderung dengan pemuda berjubah abu-abu dari kerajaan Chuyun. Jika dia tidak melakukan tindakan kemarin, orang yang akan mendapatkan hasil terbaik mungkin adalah orang dari kerajaan Chuyun. Hari ini adalah kompetisi yang paling penting. Semoga
dia bisa mengalahkan orang itu dari kerajaan Cuyun. Jika tidak, asosiasi alchemist akan benar-benar kehilangan muka kali ini. Betul, mengabaikan percakapan yang ditransmisikan dari kursi penonton. Xiaoyan diam-diam tiba di posisi yang dia selenggarakan kemarin. Setelah itu, dia duduk bersila di kursi batu besar di belakang meja batu. Dia tampaknya sedang beristirahat dengan mata tertutup. Tetapi dalam kenyataannya, dia berulang kali melihat berbagai metode pemurnian dan area di mana seseorang harus memberi perhatian khusus ketika menyaring 3 jalur pil roh hijau dalam pikirannya. Seiring waktu perlahan-lahan mengalir, semakin banyak pesaing membanjiri ke tanah terbuka. Semua pesaing yang telah memasuki lapangan terbuka bertindak mirip dengan Xiaoyan saat mereka duduk dan menyesuaikan kondisi mereka. Sebagian besar dari mereka yang bisa bertahan sampai titik ini memiliki kemampuan yang cukup baik. Tak satu pun dari mereka ingin meninggalkan tanah kompetisi di babak final karena kesalahan kecil dan ceroboh. Ketika matahari cerah tinggi di langit, semua tempat duduk telah dipenuhi dengan kerumunan yang tak terhitung jumlahnya. Clang! Dalam sekejap, suara bel yang jelas bergema di tanah terbuka untuk waktu yang lama. Saat bel berbunyi, Xiaoyan, yang matanya tertutup rapat, membukanya. Dia dengan lembut mengeluarkan napas keruh yang telah berlama-lama di dadanya. Berdiri dan mengangkat kepalanya untuk melihat tempat di depan kursi VIP tempat Pama berada. Batuk pada platform tinggi. Pama memancarkan batuk lembut saat pandangan cahaya menyapu seluruh tempat. Beberapa saat kemudian, tempat yang bising perlahan-lahan terdiam. Seorang lelaki tua, nada tenang terdengar di samping telinga semua orang. Ladies and gentlemen, ujian hari ini akan menjadi putaran paling penting dalam Grand Meeting kami. Pemenang terakhir akan menjadi juara Grand Meeting musim ini. Oleh karena itu, lakukan yang terbaik hari ini dengan semua upaya yang telah kamu lakukan. Mengaum, mengaum, mengaum. Ketika suara Paman jatuh, kerumunan manusia di kursi penonton yang telah menunggu lama segera mengeluarkan raungan keras yang bersemangat dan bersatu. Raungan memekakan telinga langsung melesat melewati kerumunan. Xiaoyan mengusap telinganya, yang terkejut oleh suara gemuruh sampai mereka mati rasa. Dia memutar kepalanya dan menatap Yan Li, yang jaraknya cukup dekat. Sudut mulut yang terakhir berisi senyum dingin. Dengan suara lembut, dia bergumam. Akhirnya akan dimulai. Selanjutnya, bersiap untuk berjuang mati-matian. Bab ke-317. Setiap mengungkapkan kemampuan mereka, Pama menekan kedua tangannya saat tatapannya perlahan menyapu seluruh tanah terbuka. Suara yang memekakan telinga itu perlahan berkurang saat dia melakukannya. Suara keras yang penuh semangat bergema di seluruh tanah terbuka untuk waktu yang lama. Asosiasi tidak akan lagi memberikan bantuan kepada peserta selama putaran ketiga kompetisi. Kamu masing-masing harus bergantung pada diri sendiri untuk semuanya termasuk formula obat, bahan obat, dan lain-lain. Dengan kata lain, kamu harus berhasil memperbaiki jenis pil obat dalam kemampuan kamu selama waktu yang telah dialokasikan. Pemenang terakhir secara alami akan menjadi orang yang pil medisnya adalah tingkat tertinggi dan menjadi yang paling berguna. Ketika para pesaing di tanah terbuka mendengar suara jelas yang terdengar oleh telinga mereka, kebanyakan dari mereka tertegun oleh pemeriksaan yang tidak terduga. Beberapa saat kemudian, ada beberapa pesaing yang wajahnya termasuk yang pertama menjadi pucat. Jelas, orang-orang ini tidak menyiapkan formula obat yang sesuai atau bahan obat yang cukup. Untuk pemeriksaan semacam itu, hasil dari kegagalan untuk memenuhi dua persyaratan ini sangat jelas. Kemungkinan kegagalan mereka akan sangat meningkat. Meskipun Xiaoyan sudah tahu masalah pemeriksaan sebelumnya, dia masih berakting dan mengubah ekspresinya sedikit. Lagi pula, orang pasti akan ragu jika seseorang mempertahankan ekspresinya ketika dihadapkan dengan pertanyaan tak terduga seperti itu. Ketika Xiaoyan mengendalikan perubahan dalam ekspresinya, tatapannya juga menyapu sekelilingnya. Dia menemukan bahwa atau itu meskipun putri kecil dan Liu Ling awalnya agak tercengang ketika mereka mendengar pertanyaan pemeriksaan, mereka berhasil pulih dengan cepat. Ekspresi di wajah mereka tidak tampak terlalu jelek. Mereka benar-benar memiliki fondasi yang kaya. Melihat ekspresi mereka, pertanyaan pemeriksaan hanya membuat mereka sedikit terkejut dan tidak tampak menghalangi penampilan mereka. Sementara Xiaoyan bergumam di dalam hatinya. Dia sekali lagi mengalihkan pandangannya ke arah Yan Li jarak yang cukup dekat. Saat ini, yang terakhir juga merajut erat alisnya. Beberapa saat kemudian, dia dengan dingin tertawa dan berbicara dengan suara lembut. Tidak peduli apapun pertanyaan aneh dan unik yang kamu buat. Posisi juara akan menjadi milik aku, karena semua orang sudah terbiasa dengan aturan pemeriksaan. Di platform tinggi, Pama perlahan mengangkat tangannya dan tiba-tiba melambaikannya. Suara samar bergema di seluruh tempat. Putaran ketiga ujian sekarang akan dimulai.
Begitu suara Pama jatuh, tanah terbuka, yang memiliki banyak percakapan pribadi, langsung tenang. Dari kursi penonton, tak terhitung tatapan menatap tajam pada lebih dari 100 pesaing di tanah terbuka besar di bawah ini, menunggu penampilan hebat mereka hari ini. Setelah suara Pama jatuh, semua pesaing di lapangan terbuka tidak melakukan apa-apa sebaliknya. Mereka secara kebetulan tetap diam dan merenung dengan cemberut, memikirkan metode untuk menangani ujian kali ini. Keheningan itu berlangsung selama hampir 10 menit sebelum putri kecil dan Liu Ling memilih untuk menghancurkannya. Mereka berdua perlahan berjalan lebih dekat ke meja batu mereka dan memberi isyarat dengan tangan mereka. Dua kuali hijau dan merah tua yang tampak kuno yang berisi aura samar dan dalam muncul di atas meja batu. Mendengar suara pendaratan Koden di atas meja batu, Xiaoyan memiringkan kepalanya dan sedikit mengernyit. Kuali yang mereka berdua tarik jelas bukan yang sama yang mereka gunakan kemarin. Melihat aura dalam yang dipancarkan dari kuali, jelas bahwa, atau itu tingkat kuali jelas melampaui kuali merah yang Xiaoyan gunakan. TSK, Oud Manjia keluarga kekaisaran kamu memang murah hati. Kamu benar-benar mengeluarkan Green Flame Cauldron. Itu adalah tungku 5 tingkat. Aku ingat bahwa atau itu ada cukup banyak C4 alkemis telah bertengkar hebat di masa lalu. Sungguh tak terduga akhirnya berakhir di tangan kamu. Pama tersenyum dan berkata dengan heran saat ia melihat kuali berwarna hijau yang dipanggil oleh putri kecil. Kekeh, aku juga tidak terlalu yakin tentang itu. Kemungkinan besar gadis kecil itu telah merecoki ayahnya berulang kali dengan berbagai macam taktik untuk mendapatkannya. Pama menggelengkan kepalanya dan tersenyum samar. Guhe juga bertindak luar biasa. Itu kuali obat berwarna merah Liu Ling tampaknya menjadi harta yang Guhe andalkan untuk menjadi terkenal saat itu. Api gunung api Cauldron, itu juga tingkat 5 tungku obat. Di dunia alkemis, kuali obat sangat membantu seorang alkemis ketika memurnikan pil obat. Kuali terbaik memiliki kemampuan penting untuk meningkatkan peluang sukses. Selain itu, beberapa kuali obat tingkat rendah tidak memiliki kemampuan yang sangat hebat untuk menahan panas. Ini akan menyebabkan kuali tiba-tiba meledak ketika menyaring pil obat. Oleh karena itu, kuali obat juga memiliki perbedaan yang sangat rinci di kelas mereka. Kuali meningkat dalam kualitas dari tingkat 1 hingga ke 8. Di atas tingkat 8, ada peringkat surgawi Cauldron. Tampaknya hanya ada 13 kuali obat yang termasuk kelas ini. Dari ini, bisa dilihat betapa berharganya mereka. Kuali merah gelap Xiaoyan, di sisi lain, hanyalah salah satu yang baru saja mencapai tingkat Rusu 2. Terlepas dari bagaimana seseorang mencoba untuk meregangkan kemampuannya, pada dasarnya, itu tidak memiliki efek tambahan pada proses pemurnian, dan mungkin tidak dapat menahan pemurnian lengkap pil tingkat tinggi. Tentu saja, tidak peduli berapa banyak bantuan yang disediakan kuali obat. Itu hanya bantuan eksternal. Yang paling penting adalah kemampuan pribadi seseorang. Ini adalah alasan mengapa Yao Lao hanya secara kasar menyebutkan peringkat surgawi Cauldron, tetapi tidak memberitahu Xiaoyan secara rinci tentang nilai antara kuali obat. Seorang Grandmaster Alchemy sejati bisa menggunakan telapak tangannya sebagai kuali dan menyemprotkan pil sesuai keinginannya, tanpa batasan. Hanya sikap elegan yang bisa menunjukkan gaya sejati seorang Grandmaster. Ya, memang itu Fire Mountain Flame Cauldron. Pama mengangguk dan tersenyum sambil terus berbicara. Saat itu, Guhe menggunakannya untuk mengambil tempat juara selama Grand Meeting tahun itu, karena dia bersedia memberikan kuali obat ini kepada Liu Ling untuk berpartisipasi dalam Grand Meeting. Tampaknya dia benar-benar memiliki harapan untuk yang terakhir. Sayangnya, jika tahun ini tidak memiliki orang itu atau Yan Xiao, tidak mungkin Liu Ling menjadi juara. Namun, sekarang cukup sulit. Hai Bodong menggelengkan kepalanya dan tersenyum dengan bangga. Pama hanya tersenyum, tetapi tidak berbicara. Dia melemparkan tatapannya ke arah tanah terbuka. Di dalam lahan terbuka, Xiaoyan mungkin agak terkejut dengan kuali obat tingkat tinggi yang Liu Ling dan putri kecil miliki. Tetapi setelah menerima filosofi Yao Lao, dia masih berpikir bahwa atau itu kuali obat itu hanyalah benda asing. Oleh karena itu, dia segera menarik pandangannya dan melambaikan tangannya. Kuali merah gelapnya yang tampak agak lusuh ketika dibandingkan dengan Liu Ling dan putri kecil sembarangan dipanggil olehnya. Setelah kuali merah gelap muncul, itu menarik tatapan agak tercengang dari sekelilingnya. Banyak orang berpikir bahwa atau itu Xiaoyan mirip dengan putri kecil dan yang lainnya, menjaga hal-hal terbaik hingga saat-saat terakhir. Namun, itu tidak terduga bahwa atau itu dia masih mengeluarkan hal buruk ini pada saat ini. Xiaoyan tidak terlalu peduli dengan tatapan di sekelilingnya. Dia menutup mata dan berpikir sejenak. Kemudian,
Dia menjentikan jarinya dengan lembut dan satu set bahan yang diperlukan untuk menyaring Sriline Green Spirit Pill muncul di atas meja batu. Melihat itu, setidaknya ada 20 bahan yang berbeda. Ini adalah pertama kalinya sejak Xiaoyan mulai belajar bagaimana memperbaiki obat, yang dia harus sempurnakan pil obat yang terbuat dari begitu banyak bahan. Ya, kesulitan untuk pil obat tingkat 4 memang cukup hebat. Xiaoyan menghela nafas pelan. Dia mengangkat kepalanya dan melihat sekelilingnya, hanya untuk menyadari bahwa atau itu ada cukup banyak pesaing yang sudah mulai menaikkan api mereka dan bersiap-siap untuk memperbaiki bahan-bahan obat. Meskipun ini Sriline's Green Spirit Pill adalah bahan obat tingkat 4 dalam nama, aku rasa perlu setidaknya memiliki 2 pil jika aku ingin melampaui semua orang. Jika itu hanya satu baris pelro hijau biasa, itu masih cukup sulit untuk menjadi juara. Xiaoyan mengerutkan kening dengan lembut dan bergumam lembut di dalam hatinya. Wow, itu sebenarnya nyala warna biru. Sama seperti Xiaoyan hendak menaikkan apinya, suara yang mengejutkan tiba-tiba muncul dari kursi penonton. Xiaoyan mengangkat kepalanya, merasa agak bingung. Dia segera terkejut ketika melihat bahwa atau itu api biru naik dari tangan halus putri kecil di sampingnya. Gelombang riak seperti gelombang air aneh terbentuk di sekitar api yang meninggi. Jenis api apa itu? Xiaoyan agak bingung saat dia menatap api biru itu dengan kejutan. Tetapi sepertinya terlihat cukup akrab. Xiaoyan merajut alisnya sedikit bersama dan berpikir dalam-dalam selama beberapa waktu. Alisnya tiba-tiba berdenyut gatal. Akhirnya, dia mengingatnya. Api biru ini tampaknya telah muncul di lambang keluarga imperial di kereta kuda yang dia kendarai saat itu. Puncak dari keluarga kekaisaran adalah binatang unik yang sangat besar yang kepalanya terangkat saat itu mengeluarkan raungan panjang. Tubuh binatang unik itu diselimuti oleh api aneh yang memiliki riak seperti itu. Menurut legenda, pada tahun-tahun awal berdirinya Kekaisaran Jiama, keluarga Kekaisaran Jiama memiliki makhluk suci yang sangat kuat. Itu telah menyelamatkan keluarga imperial Kekaisaran Jiama beberapa kali sebelumnya. Namun, desas-desus kecil di antara orang-orang kebanyakan adalah pernyataan tak berdasar yang diulang dan tidak bisa diperlakukan sebagai kebenaran. Oleh karena itu, tidak banyak orang yang mempercayai mereka. Tentu saja, ini selain mereka yang memiliki informasi orang dalam. Jangan katakan padaku bahwa atau itu api ini adalah Shockwave Dragon's Dry Blue Water Flame pada platform yang tinggi. Pama dan Haibo dong terkejut sesaat ketika mereka melihat api berwarna biru bahwa atau itu putri kecil telah dipanggil. Beberapa saat kemudian, tampak bahwa atau itu mereka telah mengingat sesuatu dan mereka memutar kepala mereka untuk bertanya dengan takjub. Haha, Cialau tersenyum tetapi tidak membuka mulutnya untuk mengungkapkan informasi apapun mengenai Shockwave Dragon yang telah disebutkan oleh kedua orang itu. Betapa beruntungnya gadis itu. Benar-benar tidak terduga bahwa atau itu orang yang dalam tidur nyenyak karena Lord tahu berapa lama sebenarnya masih hidup. Saat mereka menyaksikan cara Cialau, Pama dan Haibo dong tanpa menggelengkan kepala. Mereka saling bertukar pandang dan melihat makna yang terkandung dalam mata masing-masing. Meskipun Dry Blue Water Flame tidak dapat dibandingkan dengan objek alami yang unik seperti Heavenly Flame, itu dianggap berada di antara bagian atas ketika datang ke apa yang disebut Beast Flames. Selain itu, api jenis ini miring ke arah gelap dan lembut. Jika seorang wanita menggunakannya untuk memurnikan pil obat, tingkat formabilitas api akan meningkat secara signifikan. Tidak lama setelah putri kecil memanggil api biru kering, kursi penonton sekali lagi mengeluarkan dua suara terkejut lainnya. Pada saat ini, Liu Ling tiba-tiba memanggil api berwarna coklat. Seruan lainnya dipancarkan karena Yan Li. Api yang dia panggil bukan dari warna kuning yang normal, tapi api berwarna hitam. Ketika mereka melihat api berwarna-warni di tanah terbuka, emosi semua muang di kursi penonton menjadi agak bersemangat. Dari kelihatannya, sudah jelas bahwa atau itu banyak orang telah menahan sesuatu dalam pemeriksaan kemarin. Ini tidak diragukan lagi menyebabkan ujian hari ini menjadi lebih berharga untuk ditonton. Semua orang memang menahan sesuatu saat dia melihat banyak warna yang berbeda api. Xiaoyan tiba-tiba tertawa dengan lembut. Dia perlahan mengangkat tangannya dan menjentikan jarinya dengan lembut. Api berwarna hijau elegan tiba-tiba bangkit darinya. Seketika, suhu tanah terbuka naik secara tiba-tiba. Pada saat ini, nyala api menari yang awalnya dinyanyikan oleh putri kecil dan yang lainnya diam-diam menjadi lebih lamban karena alasan yang tidak diketahui. Di tanah terbuka, angin sepai-sepai bertiup tiba-tiba. Api aneh dan unik berwarna-warni yang berbeda tiba-tiba miring sedikit. Hal yang menyebabkan orang-orang kagum adalah bahwa atau itu api ini miring sebenarnya menuju Xiaoyan di tengah-tengah tanah terbuka. Secara akurat menaruhnya, itu harus menjadi api berwarna hijau elegan
dan dunia lain di telapak tangannya. Fenomena aneh semacam ini seperti subjek yang tunduk pada seorang raja. Saat api surgawi muncul, semua api dikirimkan. Ucapan ini memang benar. Saat dia mengamati fenomena aneh di tempat terbuka, Pamah, yang berada di panggung tinggi, menghela nafas dengan lembut. Dia pernah melihat pemandangan spektakuler sekali ketika dia masih muda. Dia tidak menyangka bahwa atau itu dia benar-benar akan dapat menyaksikannya lagi pada saat ini. Bab ke-318. Kegagalan. Adegan aneh yang tiba-tiba muncul di tanah terbuka juga keluar dari harapan Xiaoyan. Dia menatap tatapan tertegun yang tertembak ke arahnya dan hanya bisa dengan tak berdaya mengangkat bahunya. Dengan satu goyangan tangannya, dia melemparkan nyala hijau itu ke dalam kuali obat. Hanya pada titik ini nyala api di tangan pesaing kembali normal. Orang ini, The Little Princess dengan lembut bergumam. Dia sedikit depresi karena tidak pernah menyaksikan kekuatan api surgawi. Dia selalu berpikir bahwa atau itu api air biru keringnya tidak jauh lebih lemah dari itu. Namun, dengan tampilan supernatural dari nyala api barusan, setiap orang yang jeli akan bisa mengatakan pada pandangan bahwa atau itu jauh di bawah api surgawi. Jika tidak, itu tidak akan menampilkan cara tunduk semacam ini. Dibandingkan dengan Little Princess putus asa, wajah Liu Ling sedikit jelek. Api berwarna coklat adalah sesuatu yang gurunya telah mengundang banyak orang kuat untuk mendapatkan dari tubuh 5 Magical Beast peringkat, yang mirip dengan manusia kelas doang. Itu benar-benar tidak terduga bahwa atau itu sebelum mendapat sorotan setelah ditampilkan hari ini. Itu benar-benar memberi hormat kepada api orang lain. Ini benar-benar membuatnya tidak bisa berkata-kata. Apa gunanya memiliki nyala api yang baik jika seseorang tidak dapat mengendalikannya? Seseorang hanya akan membakar dirinya dengan bermain api. Yan Li mengeluarkan tawa dingin yang lembut saat dia menempatkan api berwarna hitam di tangannya ke dalam kuali. Ketika fenomena aneh menghilang di tanah terbuka, semua pesaing juga secara bertahap menarik kembali pikiran mereka, mengembalikan mereka ke fokus pada pertanyaan pemeriksaan yang mereka hadapi. Api di tangan mereka dituangkan ke dalam kuali obat. Setelah itu, mereka semua mengambil bahan obat mereka dan memulai langkah pertama untuk memperbaiki pil obat. Memurnikan. Tatapan Xiaoyan menatap tajam pada kuali obat. Sesekali, dia akan melambaikan tangannya dan melemparkan 1 atau 2 bahan obat dari meja batu ke dalam kuali obat. Setelah itu, ia mengendalikan suhu nyala dan perlahan menyempurnakan esensi yang diperlukan untuk memperbaiki pil obat sesuai dengan informasi yang tercatat pada rumus obat. Meskipun ada formula obat yang sangat rinci dalam pikirannya, Xiaoyan tidak berani sedikit pun lengah. Hanya ada 3 set bahan obat yang telah disiapkan kali ini. Jika dia kehilangan bahan obat karena kesalahan yang tidak hati-hati itu akan secara signifikan meningkatkan peluang kegagalan dalam pemurnian. Ini adalah sesuatu yang Xiaoyan tidak bisa terima. Oleh karena itu, dia tidak berani memasukkan semua bahan obat sekaligus meskipun kemampuannya untuk mengendalikan Green Lotus Core Flame. Sebagai gantinya, ia memilih metode yang paling aman untuk memurnikan hanya 2 bahan obat pada satu waktu. Ada cukup banyak orang yang berbagi pemikiran Xiaoyan. Ini termasuk putri kecil, Liu Ling, bahkan Yan Li, yang selalu arogan, saat ini mengadopsi ekspresi serius saat dia mengendalikan nyala dengan hati-hati, dengan cermat menyempurnakan setiap bahan obat. Semua orang jelas tahu betapa hancurnya hati akan kehilangan bahan obat pada saat seperti itu. Semua pesaing di tanah terbuka mempertahankan kesunyian. Hanya suara berderak yang dipancarkan saat nyala api yang meracik bahan obat bergemuruh di seluruh tanah terbuka. Terinfeksi oleh suasana tenang semacam ini, kursi yang semula agak bising di kedua sisi juga secara bertahap menjadi tenang. Semua tatapan mereka menjelajahi para alkemis di tanah terbuka di bawah ini. Mereka memang menyembunyikan sesuatu. Orang-orang muda akhir-akhir ini. Nalanji, yang duduk di kursi VIP, menatap nyala api di tanah terbuka di bawah ini dan tidak bisa menahan senyum ketika dia berkata, tapi melihat fenomena aneh tadi, sepertinya teman kecil Yan Xiao lebih baik dari yang lain. A Heavenly Flame adalah objek aneh yang bahkan Elder Guhe tidak pernah miliki. Kekuatannya secara alami adalah sesuatu yang mereka nyalakan dari Little Princess dan yang lainnya. Yang diperoleh dari Magic Beast tidak dapat dibandingkan dengan. Nalan Yanran di samping tersenyum ketika dia menjawab. Itu benar. Nalanji menganggukkan kepalanya. Setelah itu, dia tiba-tiba mengubahnya ke Nalan Yanran dan berkata dengan cemberut. Apakah orang dari Mystic Cloud Sekte yang datang pagi ini memintamu untuk kembali? Ya, Nalan Yanran sedikit mengangguk. Nalanji menghela nafas dengan lembut. Suaranya agak rendah. Apakah karena persetujuan 3 tahun itu sudah disetujui Hing? Mendengar ini,
Pergelangan tangan yang digunakan Alan Yanran untuk menyingkirkan rambut hitamnya tiba-tiba terhenti. Dia mengerutkan bibir merahnya dan dengan lembut berkata, itu seharusnya menjadi bagian dari alasannya. Xiaoyan sudah lenyap selama hampir 2 tahun. Aku telah mengatakan kepada kamu sebelumnya bahwa atau itu ketika ia meninggalkan Wutan City. Dia sudah diaglomerasi dan membentuk Vortex dan menjadi Doje. Ini dilakukan dalam waktu kurang dari setahun. Kamu juga harus tahu dengan jelas betapa sulitnya menaikkan Kido seseorang sebelum menjadi Doje. Namun, dia sekali lagi bangkit tiba-tiba dengan cara seperti kilat dalam waktu kurang dari setahun. Dengan kata lain, bakat pelatihan yang anehnya menghilang saat itu sekali lagi muncul. Nalan Yanran menghela nafas panjang. Dia berkata dengan suara yang dalam, selama 2 tahun ini, belum ada informasi tentang dia. Namun, aku pikir bahwa atau itu menurut bakat pelatihannya. Aku khawatir setidaknya dia akan berada di kelas Doshi. Nalan Yanran menganggukkan kepalanya. Aku tidak ingin berkata lagi. Kamu tidak akan mendengarkan bahkan jika aku mengatakannya. Namun, aku harap kamu akan meminta maaf kepadanya terlepas dari siapa yang menang atau kalah dalam perjanjian 3 tahun. Nalanji mengusap dahinya dan berkata agak lelah. Meminta maaf. Mendengar ini, Nalan Yanran sedikit merajut alisnya. Segera, dia menatap Nalanji agak keras kepala. Aku tidak melakukan kesalahan. Mengapa aku harus meminta maaf? Kamu dapat dengan mudah secara pribadi pergi ke klan Shao dan meminta Xiao Shao dengan baik jika dia dapat membatalkan pertunangan pernikahan. Mungkin, semua masalah ini tidak akan terjadi jika kamu melakukan itu. Tetapi kamu sengaja memilih untuk meminjam kekuatan mistik Cloud Sak dan memaksa menekan klan Shao membatalkan pertunangan. Kamu jelas tahu betapa hebatnya pukulan ini terhadap reputasi klan Shao. Hanya saja ketika status kamu semakin menonjol selama beberapa tahun ini, kamu tidak mau membuka mulut dan meminta maaf. Nalanji menatap cucunya dengan acuh tak acuh dan berkata, tetapi apakah kamu tahu bahwa atau itu jika hal-hal terus seperti ini, itu hanya akan memperdalam jeda antara kamu dan Xiaoyan. Bahkan jika jaraknya tidak terlalu dalam, dia dan aku tidak akan pernah bisa bersama. Karena itu tidak mungkin. Maka tidak masalah jika jurang itu semakin dalam. Nalan Yanran mengerutkan kening dan melambaikan tangannya untuk menghentikan Nalanji. Dia dengan lembut berkata, kakek, kamu tidak perlu repot tentang masalah aku. Dalam hal apapun, setelah perjanjian 3 tahun berakhir, dia dan aku tidak akan lagi memiliki interaksi sejak saat itu. Bukan seolah-olah tidak ada yang tertarik pada cucu kamu. Mengapa kamu berulang kali memikirkannya? Baiklah, kamu harus berhenti bicara. Mari bersantai dan saksikan kompetisi. Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, Nalan Yanran menoleh dan melemparkan tatapannya ke tanah terbuka. Asa Mardoki menutupi telinganya. Jelas tidak ingin mendengar omelan Nalanji. Melihat cara ini miliknya, Nalanji tidak berdaya, meskipun dia agak marah. Selain itu, karena ini adalah tempat umum dengan demikian, dia hanya bisa melotot marah padanya sebelum tak berdaya berbalik untuk menatap tanah terbuka. Saat ini, hampir setengah jam telah berlalu sejak awal ujian. Beberapa alkemis di tanah terbuka yang perlu memperbaiki. Bahan-bahan obat yang kurang sudah benar-benar menyempurnakan semuanya. Selain itu, mereka juga mulai mempersiapkan langkah selanjutnya. Xiaoyan mengabaikan peserta yang telah menyelesaikan penyempurnaan mereka dan benar-benar fokus saat dia menatap kuali obatnya. Tangan kirinya kadang-kadang melemparkan bahan obat, di sementara tangan kanannya buru-buru menyedot bahan di kuali obat yang telah disempurnakan sebelum menyimpannya ke dalam botol giok. Sementara Xiaoyan tetap sibuk dengan cara ini, beberapa keringat secara bertahap muncul di dahinya. Dia tidak repot-repot untuk menghapusnya saat dia melemparkan bahan obat terakhir di atas meja batu ke dalam kuali obat. Lebih dari 10 menit kemudian, dia dengan hati-hati mengambil bahan terakhir yang telah disempurnakan dan menyimpannya ke dalam botol batu gioknya. Melihat bahwa atau itu proses pemurnian itu lancar, Xiaoyan akhirnya menghela nafas panjang lega. Dia menoleh dan melihat sekeliling. Dengan sedikit kejutan, ia menemukan bahwa atau itu putri kecil, Liu Ling, dan Yanli sebenarnya tidak menyelesaikan penyempurnaan mereka. TSK, terlihat seperti tingkat pil obat yang ingin mereka sempurnakan tidak akan menjadi rendah. Meskipun jumlah bahan obat tidak mewakili tingkat pil obat, mereka yang membutuhkan lebih banyak bahan untuk disempurnakan dan lebih kompleks di alam biasanya milik tingkat yang lebih tinggi. Xiaoyan menggelengkan kepalanya sedikit dan beristirahat sejenak. Setelah itu, dia mengadopsi ekspresi serius saat ia memulai langkah berikutnya untuk menyatukan bahan-bahan ke dalam pil. Api berwarna hijau perlahan naik dalam kuali obat. Murid-muridnya menatap tajam pada bibit api melompat. Sesaat kemudian, tangannya tiba-tiba mulai menari, satu botol demi satu.
Bahan esens bahwa atau itu ia telah disempurnakan sebelumnya sedang tertib dilemparkan ke dalam kuali obat oleh dia. Bibit api segera menerkam ke depan, membungkus bahan-bahan obat itu dalam sekejap. Menutup matanya, kekuatan spiritual bergejolak Xiaoyan dipancarkan dari antara alisnya. Pada saat ini, kekuatan spiritualnya tampaknya berlaku. Masing-masing reaksi halus dari setiap bagian dari bahan peleburan dalam kuali obat akan langsung ditransmisikan ke dalam pikirannya. Setelah itu, ia akan dengan cepat membandingkannya dengan reaksi yang dicatat pada rumus obat untuk memutuskan apakah arah proses pemurnian sudah benar. Ketika Xiaoyan mulai bergabung dan membentuk pil, putri kecil, Liu Ling, dan Yan Li juga menyelesaikan penyempurnaan bahan mereka satu demi satu, tanpa istirahat atau kata-kata yang tidak perlu. Mereka dengan cepat menempatkan bahan-bahan yang telah mereka sempurnakan ke dalam kuali obat, dan juga memulai langkah menggabungkan mereka ke dalam sebuah pil. Ada beberapa suara lembut redam yang kadang-kadang dipancarkan di tanah terbuka yang besar. Suara-suara ini adalah sesuatu yang sangat familiar dengan alkemis. Ini karena setiap kali mereka gagal dalam memperbaiki pil obat, jenis suara yang menjengkelkan ini akan muncul. Setelah itu, kadang-kadang ada beberapa pesaing yang kecewa yang meninggalkan kompetisi. Oleh karena itu, 100 asli pesaing ditambah di tanah terbuka secara bertahap dikurangi. Pertemuan besar ini seperti saringan dengan lubang yang cukup besar, melenyapkan para pesaing yang berukuran kecil dan lemah. Mereka yang memiliki kualifikasi untuk tetap setelah disaring untuk beberapa putaran secara alami di antara bagian atas generasi muda. Waktu perlahan berlalu. Beberapa pesaing di tanah terbuka yang awalnya memiliki ekspresi tenang juga mulai sedikit terengah-engah. Beban dan konsumsi yang begitu besar benar-benar menyebabkan orang menjadi lelah. Dapatkah kamu melihat pil obat mana yang dimurnikan yang memiliki tingkatan lebih tinggi? Hai Bodong perlahan berjalan ke tempat di belakang Pama, menatap ke tanah terbuka dan bertanya dengan lembut. Aku tidak tahu sekarang. Pama menggelengkan kepala dan menyuarakan pikirannya. Namun, masih mungkin untuk menemukan beberapa petunjuk ketika pil akan segera terbentuk. Ketika pil medis tingkat 4 sedang mengambil bentuk, itu akan memancarkan aroma pil yang unik. Semakin banyak aroma pil yang terkonsentrasi, semakin tinggi kelas dari pil obat yang disempurnakan. Ketika pil medis tingkat 5 akan segera terbentuk, riak energi substantif akan muncul entah dari mana karena energi besar yang terkandung dalam pil. Hai Bodo mengangguk sedikit dan berhenti bertanya. Tangannya ditempatkan di belakang punggungnya saat dia diam-diam menunggu hasil dari kompetisi. Setengah jam berlalu di bawah harapan banyak orang. Pada platform tinggi, ekspresi Pama tiba-tiba berubah dan sukacita muncul di wajahnya yang lama. Tatapannya menatap ke arah Xiaoyan berada di tempat itu. Aroma pil pucat sedang dipancarkan dan menyebar dari kuali merah gelap. Anak kecil ini sangat cepat membentuk pil. Heavenly Flame memang luar biasa. Aroma obat samar yang sedang menyebar dari dalam kuali obat Xiaoyan juga dirasakan oleh putri kecil, Liu Ling, dan Yan Li tidak jauh. Dua yang pertama tampak sedikit terkejut. Namun, Yan Li tertawa dingin dengan jijik setelah mencium aroma pil. Menurut kerapatan aroma obat jenis ini, itu tidak dapat dibandingkan dengan pil obat yang ia perbaiki kali ini. Jika ini adalah fondasi dari orang itu, maka tempat juara kali ini pasti akan menjadi milik Yan Li. Tatapan Xiaoyan menatap tajam pada pil obat berwarna hijau yang tak henti-hentinya bergulir dalam kuali obat. Dia mengendus aroma pil yang melayang dan menggelengkan kepalanya sedikit. Pil 3 garis hijau spirit pil yang biasa akan mengalami kesulitan untuk mencapai kemenangan. Aku hanya bisa keluar semua. Xiaoyan menghela nafas pelan. Dia tiba-tiba menghirup nafas dalam yang berisi beberapa aroma obat di udara. Tangan kanannya kemudian dengan cepat mengambil danuan pucat ungu dari cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia meremasnya ke mulutnya dan mengunyah. Pada saat yang sama, dia tiba-tiba menarik kekuatan spiritual mengendalikan nyala api berwarna hijau. Saat dia melakukannya, hijau yang awalnya bergolak nyala api dengan lembut menjadi kecil dengan suara tiupan. Instan ketika api berwarna hijau hampir menghilang. Xiaoyan membuka mulutnya dan sekelompok api berwarna ungu terbang keluar, akhirnya menuangkan ke dalam kuali obat. Anak kecil ini benar-benar berpikir untuk menyempurnakan baris kedua. Melihat tindakan Xiaoyan, Pama, yang baru saja menghela nafas lega, tiba-tiba merasa hatinya menjadi tegang. Dia juga tahu bahwa atau itu jika Xiaoyan ingin mendapatkan kemenangan, pil Green Line Green Spirit yang biasa tidak mencukupi. Namun, ketika menyempurnakan pil 3 jalur hijau roh, titik yang paling sulit untuk dipahami adalah waktu ketika api perlu diubah. Perlu diketahui bahwa atau itu bahkan ketika Pama menyulingnya kembali, dia telah gagal 2 hingga 3 kali sebelum berhasil. Xiaoyan, di sisi lain,
hanya memperoleh formula obat untuk 1 malam. Ada banyak detail penting yang mustahil baginya untuk dipahami dan dipahami sepenuhnya. Setelah semua, terlepas dari berapa banyak bakat yang dia miliki, mustahil baginya untuk sepenuhnya mempelajari formula obat tingkat 4 dalam waktu singkat. Anak kecil, berhati-hatilah, kamu tidak memiliki banyak peluang. Pama dengan lembut bergumam dalam contoh tertentu. Ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia tiba-tiba merasakan bahwa atau itu api yang awalnya tenang dalam kuali Xiao yang tiba-tiba menjadi kacau. Ini adalah kesalahan yang paling mudah muncul serta yang paling sulit dihindari selama perubahan antara api. Tatapan Pama menatap tajam di tengah-tengah tanah terbuka. Di tempat itu, api berwarna ungu kawah obat tampaknya akan segera keluar dari penahan penutup kuali. Suhu udara di sekitar meja batu juga telah dipanggang sampai menjadi agak ilusi. Setelah membuat kegiatan besar seperti itu, tak terhitung tatapan dari kursi penonton segera berbalik. Ketika mereka melihat keringat Xiaoyan mengisi wajah merah, mereka semua mengambil napas lembut. Ah, itu gagal. Pama menghela nafas pelan setelah beberapa saat dia merasakan fluktuasi yang semakin keras. Wajah lamanya memiliki sedikit kepahitan. Setelah suara Pama jatuh, suara teredam telinga tiba-tiba keluar dari kuali obat di depan Xiaoyan. Api berwarna ungu tiba-tiba padam. Abu berwarna hitam pudar datang mengalir keluar dari kuali obat. Ah, mendengar suara teredam itu, penonton di kursi di kedua sisi mengeluarkan gelombang rasa sedih. Bab ke-319. Aku akan menjadi sang juara. Mendengar suara tusukan menusuk telinga, putri kecil, Liu Ling, dan Yan Li yang telah sangat fokus pada langkah menggabungkan bahan-bahan ke dalam pil juga tercengang. Mereka segera membalikan kepala mereka dan menatap ke arah yang Xiaoyan berada. Ketika mereka melihat abu berwarna hitam mengalir keluar dari kuali obat, masing-masing ekspresi mereka sedikit berbeda. Ah, putri kecil menghela nafas pelan. Xiaoyan awalnya adalah orang yang memiliki kemampuan terbesar untuk bertarung dengan pemuda berjubah abu-abu dari kerajaan Chuyun selama pertemuan besar ini. Namun, melihat situasi yang tidak terduga ini, ternyata karena kamu telah ditarik, maka semuanya bergantung pada aku. Aku akan mewakili adegan Alchemist Jiama Empire dan mengalahkan orang itu. Aku akan membiarkan semua orang tahu bahwa atau itu bahkan jika kamu tidak melakukan tugas itu, orang itu tidak akan bisa merebut tempat juara. Liu Ling dengan erat menekan mulutnya dan mengencangkan tinjunya. Meskipun ia merasa iba di hatinya, sebagian besar perasaannya adalah sukacita. Sejak Xiaoyan tiba di panggung, dia dan pemuda misterius berjubah misterius itu tidak diragukan lagi. Menjadi pesaing yang paling mendapat perhatian selama pertemuan besar ini. Mengingat karakter angkuh Liu Ling, dia memang merasa sedikit kesal. Hei, sepertinya kamu sudah kehabisan tenaga. Karena kamu telah dikalahkan, tidak ada lagi orang yang dapat menghentikan aku selama pertemuan besar ini. Tempat juara milik aku. Sudut mulut Yan Li terangkat menjadi senyum dingin. Dia melambaikan tangan dan api berwarna hitam di dalam kuali obat sekali lagi melonjak. Bahan obat yang berbeda secara bertahap mulai sempurna bergabung bersama di bawah memanggang api. Dia telah gagal. Di platform tinggi, ekspresi wajah Hai Bodong sedikit berubah saat dia menoleh ke arah Pama dan bertanya dengan lembut. Ya, Pama mengangguk dan menghela nafas dengan lembut. Dengan segera, dia dengan kuat menyemangati dirinya dan tersenyum ketika dia berkata, tapi itu tidak masalah. Dia masih memiliki peluang lain. Meskipun Pama berbicara dengan cara ini, emosinya mendung dan dipenuhi dengan kepahitan. Sebagai Grandmaster Alchemist yang memiliki sejumlah besar pengalaman, dia jelas mengerti betapa besar kesulitannya bagi Xiaoyan untuk mendapatkan kemenangan dalam situasi seperti ini. Dari cara di mana dia mengubah api sekarang, sudah jelas bahwa atau itu dia sangat tidak terbiasa dengan cara mengubah api yang digunakan dengan yang lain. Jika ini adalah batasnya, maka kemungkinan bahwa atau itu hasil dari 2 percobaan yang tersisa tidak akan jauh lebih baik. Selain itu, Xiaoyan hanya 3 kali mencoba, yang berarti bahwa atau itu tekanan yang ia rasakan sudah cukup besar. Setelah kegagalan ini, tekanan yang dia bawa pasti akan berlipat ganda. Bahkan beberapa dari alkemis tingkat tinggi yang berpengalaman akan mengalami kesulitan memulihkan ketenangan mereka dalam waktu yang singkat ketika mereka berada di bawah tekanan tingkat tinggi semacam ini. Namun, ini adalah kompetisi dan bukan pemurnian obat biasa. Saat ini, waktu sangat berharga. Itu tidak bisa mengakomodasi satu untuk membuangnya. Oleh karena itu, jika Xiaoyan tenggelam dalam kegagalan ini terlalu lama, itu mewakili bahwa atau itu dia yang tidak memiliki waktu yang cukup akan kehilangan kualifikasinya untuk memperjuangkan tempat juara. Oleh karena itu,
Pama yang sekarang hanya bisa berdoa di dalam hatinya, berharap bahwa atau itu pemuda yang telah tampil cukup baik ini dapat memiliki kemampuan yang mengagumkan untuk menahan pukulan. Selama dia bisa dengan cepat menarik dirinya kembali ke kondisi puncaknya dari kegagalannya, peluangnya tidak akan sepenuhnya hilang. Paling tidak, dengan berkah dari langit, beberapa hal aneh bisa terjadi. Kemungkinan hal semacam itu terjadi sangat kecil. Sampai-sampai itu membuat semua orang tidak bisa berkata-kata. Tetapi setidaknya, itu seperti seberkas cahaya nyala yang mati dalam kegelapan. Memberi orang semacam harapan dan harapan. Ah, anak kecil, saat ini kamu benar-benar hanya dapat mengandalkan diri sendiri. Selain itu, ini adalah penghalang di jalan kamu untuk menyempurnakan pil. Jika kamu mendobraknya, manfaat yang akan kamu dapatkan di masa depan akan melampaui apa yang dapat kamu bayangkan. Tetapi jika kamu gagal, kamu mungkin akan berhenti selamanya di tingkat kamu saat ini di masa depan. Foma dengan lembut bergumam sambil menatap pemuda yang menatap abu hitam gelap di atas meja batu dengan tatapan yang penuh dengan semangat rendah, menembus dan berubah menjadi lebih baik, atau tenggelam ke dalam jurang. Surga atau neraka sepenuhnya bergantung pada pikiran kamu. Tatapan semua orang yang hadir saat ini sedang mengincar pria muda di tengah yang tidak melakukan hal lain tindakan. Setelah sekian lama, mereka menemukan bahwa atau itu dia bahkan tidak melakukan gerakan sekecil apapun. Tampaknya orang ini, yang merupakan harapan terbesar di hati semua orang untuk bersaing dengan alkemis misterius dari Cuyun Empire, saat ini telah turun ke jalan buntu kegagalannya. Oleh karena itu, gelombang rasa kecewa tanpa sadar dipancarkan dari kursi penonton. Sepertinya hantaman dari kegagalan ini cukup hebat baginya. Ah, tapi itu tidak terduga. Dia orang muda. Ketika dia mendengar suara desis dari sekitarnya, Nalanji menggelengkan kepalanya dan menghela nafas pelan. Nalan Yanran merajut alisnya sedikit bersama. Sesaat kemudian, dia dengan lembut berkata, dari cara dia muncul, itu tidak terlihat seperti. Dia tidak terlihat seperti seseorang yang sangat tidak sabar. Mungkin dia punya rencana lain. Kata-kata Nalan Yanran jelas sesuatu yang bahkan dia tidak yakin. Oleh karena itu, dia berhenti beberapa kali ketika dia berbicara dan tidak berani menggunakan kata-kata afirmatif. Aku juga berharap itu benar. Tapi, Nalanji membelai janggutnya dan tertawa pahit. Namun, dia tidak menyelesaikan kalimatnya. Tubuh Xiaoyan menjadi kaku saat dia berdiri di depan meja batu. Murid gelapnya menatap jelaga berwarna hitam yang mengalir keluar. Matanya yang awalnya cerdas dan tenang saat ini tampak agak bingung. Sejak dia kehilangan Yao Lao, ini adalah pertama kalinya dia bertemu masalah sulit yang membuatnya terkejut. Dia tidak menyangka bahwa atau itu titik equilibrium yang dibutuhkan ketika mengubah api sebenarnya akan sulit untuk dipahami. Di masa lalu, dia tampaknya telah melebih-lebihkan kemampuannya. Kali ini akan merepotkan. Guru, apa yang harus aku lakukan sekarang? Saat mulut Xiaoyan bergetar, suara tak terdengar lembut yang mengandung kebingungan dilepaskan dengan lembut darinya. Sayangnya, Yao Lao saat ini sedang tidur nyenyak. Dia tidak tahu masalah yang sulit dan perasaan kehilangan yang dihadapi Xiaoyan. Oleh karena itu, seperti yang Pama sebutkan, Xiaoyan benar-benar harus bergantung pada dirinya sendiri untuk segalanya, mengubah dan berevolusi atau tenggelam dalam kehancuran. Meskipun Xiaoyan telah menjadi diam, waktu untuk kompetisi tidak berhenti hanya karena kepentingannya terhadap kompetisi. Tak jauh dari sana, Yan Li, putri kecil, dan Liu Ling secara bertahap maju ke langkah-langkah di mana mereka mengintensifkan panas. Gumpalan aroma pil yang dipancarkan dari kuali obat juga menepi tatapan para penonton, yang awalnya berfokus pada Xiaoyan. Ketika hampir setengah waktu yang dialokasikan untuk kompetisi telah berlalu, kuali obat dari mereka bertiga memiliki pil obat yang telah mengambil bentuk awal dan sudah secara bertahap dipadatkan. Setelah beberapa saat, aroma obat yang padat pertama kali dipancarkan dari kuali obat putri kecil. Ketika mereka mengendus kekayaan aroma obat, para alkemis yang masih tertinggal di belakang meja batu segera berseru, "Tear for medicinal pill." Ketika dia mendengar suara-suara takjub terdengar di sekitarnya, ekspresi bangga tanpa sadar muncul di wajah cantik putri kecil. Pil obat di dalam cauldron adalah satu-satunya pil obat tingkat 4 yang dia yakin dalam pemurnian. Selain itu, masih ada beberapa kemungkinan kegagalan. Untung keberuntungannya hari ini cukup bagus dan dia benar-benar berhasil menyempurnakannya pada usaha pertamanya. Jika seseorang membicarakan tentang keberuntungan, dia tampaknya memiliki lebih dari Xiaoyan. Namun, suara yang mengejutkan itu tidak berlangsung lama. Kuali obat di sisi lain milik Liu Ling segera mengikutinya dan memancarkan aroma obat yang lebih kaya dan lebih menarik.
Dua pil pengharum yang secara individual meningkat dari masing-masing kuali obat, dan akhirnya dicampur bersama di tanah terbuka, membuatnya sulit untuk membedakan mereka. Meskipun demikian, alkemis dengan persepsi yang kuat akan dapat membedakan kedua pil pengharum terpisah segera. Tingkat pil obat yang Liu Ling adalah penyulingan sedikit lebih tinggi daripada yang dilakukan oleh putri kecil. Orang ini, putri kecil yang memiliki cukup persepsi yang baik, juga mampu membedakan pro dan kontra dari dua jenis pil obat. Segera, dia sedikit mengernyit. Dengan matanya, dia dengan kasar memotong Liu Ling yang tersenyum padanya. Haha, Yue, aku minta maaf. Izinkan aku memimpin hari ini. Ketika dihadapkan dengan mata putri kecil yang tertekan, Liu Ling menghadapinya dan menangkupkan kedua tangannya saat dia membalas dengan senyum. Dua jenis pil obat tingkat 4. Kedua bocah kecil ini itu juga cukup bagus pada platform tinggi. Hati Pama yang berat sedikit lebih baik ketika dia merasakan aroma pil yang naik dari kuali obat milik Little Princess dan Liu Ling. Dia mengangguk dan berbicara. Haha, kamu dua orang kecil yang basah di belakang telinga mereka. Bukankah ini terlalu dini untuk benar-benar bersiap merayakannya saat ini? Tawa aneh tiba-tiba terdengar dari samping. Ini dengan cepat menepi mata marah Little Princess dan Liu Ling. Hanya bagi mereka untuk menemukan bahwa atau itu nyala api terbakar sangat dalam kualian Li. Setelah beberapa saat, aroma yang benar-benar membawa warna ungu pucat diam-diam naik seperti asap. Aroma pil berwarna. Saat mereka mengamati aroma pil ungu pucat, hampir semua alkemis di tanah terbuka mulai menangis tanpa sadar, memahami dengan jelas apa yang diwakili ini. Dia benar-benar dapat menyaring pil obat yang menghasilkan aroma pil berwarna. Bajingan ini, dia benar-benar telah bersiap. Senyum di wajah Pama, yang baru saja muncul beberapa saat yang lalu, langsung menjadi mendung di bawah aroma pil ungu pucat. Apa aroma pil berwarna pada platform tinggi? Hai Bodong buru-buru bertanya saat dia melihat ekspresi Pama tiba-tiba menjadi sangat buruk. Aroma parfum berwarna biasanya hanya diproduksi oleh pil 5 obat tingkat 1. Tentu saja, beberapa pil obat tingkat 4 tingkat puncak juga dapat menciptakan hal semacam itu. Melihat kekayaan aroma pilnya, aku berpikir bahwa atau itu pil obat bahwa atau itu ia adalah pemurnian milik yang terakhir. Wajah Pama gelap saat dia berkata, dibandingkan dengan dia, pil obat 4 tingkat yang Yue dan Liu Ling adalah pemurnian tidak diragukan lagi lebih rendah. Kali ini, aku khawatir kami pasti akan kalah. Di tanah terbuka, putri kecil dan Liu Ling benar-benar menatap aroma pil berwarna yang muncul dari kuali obat Yan Li. Ekspresi mereka langsung menjadi sedih dan pucat saat mereka tertawa pahit. Dalam menghadapi superioritas absolut, setiap alasan akan tampak sangat lemah. Itu belum pasti. Tawa samar muda terdengar tiba-tiba. Tawa samar tiba-tiba menyebabkan putri kecil dan Liu Ling menjadi tercengang. Segera, mereka berbalik, hanya untuk menemukan bahwa atau itu Xiaoyan, yang berdiri seperti pilar kayu di belakang meja batu tanpa sadar mengangkat kepalanya sekali lagi. Wajah yang biasanya tampak sangat dingin, saat ini memiliki senyum lembut yang sangat langka. Putri kecil dan Liu Ling menatap senyum itu. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, mereka agak kesurupan karena mereka menemukan bahwa atau itu Xiaoyan saat ini tampaknya memiliki sesuatu yang lebih dibandingkan dengan masa lalu. Tampaknya ada semacam perubahan dalam temperamen dan kepercayaan diri. Maafkan aku, Ketua Pama. Xiaoyan membalikan badannya dan membungkuk ke arah Foma di platform tinggi saat bibirnya bergerak sedikit. Dia tahu bahwa atau itu dengan kemampuan yang terakhir, dia pasti akan tahu apa yang dikatakan. Kekeh, baiklah kamu bisa sembuh. Papa sesaat merasa kehilangan saat dia melihat senyum lembut di wajah pemuda itu di bawah. Segera, dia mengangguk, merasa terhibur. Xiaoyan tersenyum lembut dan membalikan badannya. Dia memiringkan kepalanya dan menatap Yan Li, yang menatapnya dengan cara gelap dan dingin. Dengan senyuman, dia mengangkat ibu jarinya, hanya untuk membalikannya di bawah pandangan penuh semua orang. Aku akan menjadi juara. Bab ke-320. Bangkit sekali lagi. Hei, Jetty, bagaimana jika kamu sudah pulih? Kamu ingin memperbaiki pil obat yang melebihi yang ada di kuali aku selama sisa waktu yang setengah dari waktu yang dialokasikan. Haha, kamu harus melakukan sesuatu sesuai kemampuanmu. Jika tidak, kamu hanya akan menjadi lelucon bagi orang lain. Haha, Yan Li tertawa dingin saat dia menatap Xiaoyan dan mengejeknya. Xiaoyan tersenyum, tetapi mengabaikan kata-kata mengejeknya. Dengan lambaian lembut tangannya, angin sepoi-sepoi meniup jelaga hitam pekat di atas meja batu. Dia menjentikan jarinya dengan lembut dan sejumlah besar bahan obat sekali lagi benar-benar memenuhi meja batu. Tubuh Xiaoyan lurus seperti pena saat dia berdiri di depan meja batu. Tangannya perlahan diperluas.
Setelah keheningan singkat, bibit api berwarna hijau bangkit dari tubuhnya dan menempel ke permukaan pakaiannya. Tidak lama setelah gumpalan pertama bibit api berwarna hijau muncul, sekelompok api mulai terus melonjak dari dalam tubuh Xiaoyan. Akhirnya, nyala berwarna hijau itu benar-benar menyelimuti Xiaoyan. Api berwarna hijau mengamuk membuatnya menjadi orang api berwarna hijau. Apakah itu semua api surgawi? Seberapa kuat kekuatan spiritual yang diperlukan untuk mengendalikan begitu banyak api surgawi ini? Semua alkemis di tanah terbuka tanpa sadar menghirup udara dingin ketika mereka mengamati Xiaoyan yang hampir menjadi orang api dengan tatapan tertegun. Selama waktu itu nyala hijau muncul di tubuh Xiaoyan, putri kecil dan Liu Ling yang bersiap untuk mengeluarkan pil mereka juga terguncang sampai mereka tercengang. Yan Li yang berada di sisi lain mungkin telah mengendalikan ekspresinya dengan baik, tetapi kelopak matanya juga mulai bergerak-gerak pada saat ini. Dia tidak bisa mengerti mengapa orang muda ini mampu menampilkan kemampuan yang mengejutkan dan mengejutkan semua orang setelah mengalami pukulan seperti itu. Orang kecil ini kekuatan spiritual tampaknya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Pada platform tinggi, suara Pama yang nyaman membawa beberapa iri saat dia menyaksikan Xiaoyan yang seluruh tubuhnya terbungkus nyala api. Merasa terkejut, dia memilih jalan yang benar lebih awal dan mendapat terobosan di bawah tekanan. Kekuatan spiritual yang kuat semacam ini adalah sesuatu yang bahkan beberapa orang tua dalam asosiasi itu kesulitan membandingkannya. Dia mendapatkan banyak hal kali ini. Sudah menjadi rahasia umum bahwa atau itu kekuatan spiritual seorang alkemis tidak dapat dilatih secara aktif dengan sebuah tujuan. Itu hanya bisa perlahan menjadi lebih kuat dari waktu ke waktu. Tentu saja, tidak ada yang mutlak di dunia ini, dan selalu ada pengecualian untuk semuanya. Di benua Doki yang besar ini, ada orang-orang beruntung yang mampu memasuki berbagai kondisi aneh karena keberuntungan mereka. Di bawah kondisi-kondisi yang sangat misterius ini, orang-orang beruntung itu mendapatkan hadiah karena kekuatan spiritual mereka meningkat pesat. Saat ini, salah satu yang ditampilkan Xiaoyan sangat mirip dengan kondisi semacam itu. Jeti, bahkan seorang Grandmaster Alchemist seperti Pama tidak bisa membantu tetapi sedikit iri. Apakah dia masih memiliki peluang untuk menang? Hai Bodong membelai janggutnya dan tersenyum saat dia bertanya. Aku tidak tahu. Pama menggelengkan kepalanya sedikit dan menghela nafas lembut. Aku masih akan tetap pada garis aku. Semuanya harus bergantung pada kinerja Yan Xiao. Meskipun kondisi Yan Xiao saat ini spektakuler, tetapi pihak lain bukanlah orang yang sederhana. Aku khawatir akan ada persaingan lain yang sangat ketat dan ketat. Dia akan memulai penyempurnaan. Hai Bodong mengangguk sedikit saat matanya yang melihat tanah terbuka tiba-tiba menjadi cerah. Di tanah terbuka, Xiaoyan, yang seluruh tubuhnya terbungkus dalam api, perlahan mengangkat tangannya. Api berwarna hijau bergelombang dengan kasar keluar dari jarinya. Segera, itu dituangkan ke dalam kuali obat. Hanya dalam sekejap mata, nyala yang bergejolak sudah mulai menggeliat dan terbakar di dalam kuali. Saat ia melihat api di dalam kuali, Xiaoyan menjentikan jarinya dengan lembut. Beberapa bahan obat di atas meja batu dengan terampil dilemparkan ke dalam kuali obat pada saat yang bersamaan. Segera, api hijau menerkam mereka, membungkus mereka dan mulai membakar dan memurnikan mereka. Kali ini, penyempurnaan Xiaoyan jelas jauh lebih cepat daripada saat yang lalu. Selain itu, dia tidak lagi memiliki perasaan waspada atau gerakan kaki tangannya yang menakutkan saat dia melakukan tugasnya. Ketika dia mengendalikan Heavenly Flame, dia tidak lagi ragu sedikit pun. Kehadiran memaksakan dan memaksakan diri samar muncul setiap kali dia menunjuk dan pindah. Kehadiran semacam ini biasanya hanya akan terjadi muncul di nenek moyang ahli kimia yang sangat berpengalaman seperti Pama. Satu persatu, bahan obat terlempar oleh Xiaoyan. Setelah itu, tangannya yang lain akan mengontrol esensi halus dari bahan-bahan di dalam kuali dan menyimpannya ke dalam botol batu giok. Di bawah kondisi di mana dia menggunakan kedua tangannya bersamaan dan melepaskan kekuatan spiritualnya ke puncaknya, bahan obat yang ditempatkan di atas meja batu dengan cepat diubah menjadi bahan-bahan esensi yang diperlukan untuk menyempurnakan 3 line green spirit pill di kecepatan yang memuaskan. Xiaoyan, yang sekali lagi bersorak dan mulai memurnikan, tidak diragukan lagi telah meningkatkan suasana tanah terbuka menuju putri kecil dan Liu Ling, yang banyak orang menaruh harapan mereka setelah kegagalan Xiaoyan sebelumnya, telah tampil lebih buruk daripada Yan Li karena kemampuan mereka yang lebih lemah. Dalam situasi semacam ini, di mana semua orang akan melihat pihak lain menjadi juara negara mereka di depan mata mereka, pemulihan Xiaoyan, yang semua orang telah menempatkan harapan terbesar sebelumnya,
tidak diragukan lagi telah menyebabkan orang-orang yang tak terhitung jumlahnya di penonton menghela nafas lega. Oleh karena itu, tatapan yang tak terhitung jumlahnya dari area tempat duduk di kedua sisi tanah terbuka saat ini difokuskan pada sosok manusia di tanah terbuka yang dibungkus dalam nyala berwarna hijau. Sebuah sorak yang memekakan telinga bergema di seluruh tempat. HMP, mendengar kegirangan yang bising. Murid-murid Yanli yang gelap dan dingin melayang ke arah yang dituju Xiaoyan. Dia menatap cara pemurnian yang halus dan kejutan dan kesungguhan akhirnya melintas di mata Yanli. Dari kekuatan spiritual pihak lain yang tiba-tiba menjadi jauh lebih kuat serta kehadirannya yang anggun, Yanli jelas mengerti bahwa atau itu orang muda ini tidak hanya pulih dari pukulan yang dia terima dari kegagalannya, dan juga memperoleh terobosan dari pikirannya dari situasi tanpa harapan. Kekuatan mental semacam ini benar-benar menakutkan. Orang ini memang memiliki landasan tertentu. Hanya saja aku tidak tahu orang tua mana yang mampu mengajar siswa seperti itu. Melihat penampilannya, jelas bahwa atau itu dia jauh lebih menonjol daripada murid Guhe. Hei, reputasi Pilking Guhe tidak sepenuhnya benar. Paling tidak ketika datang untuk mengajar. Dia jauh lebih rendah dari yang lain. Yanli dengan dingin tertawa dalam hatinya. Dia mengalihkan pandangannya ke arah api yang berkobar di kuali medianya. Dari cermin transparan dari kaldron obat, dia bisa dengan jelas melihat bahwa atau itu pil obat yang awalnya dibentuk, berputar di dalam api. Segera, aku akan berhasil. Saat dia mengamati pil obat yang akan mulai terbentuk, Yanli menyiapkan semangatnya. Kebanggaan sedikit muncul di wajah lembutnya. Dia benar-benar memiliki keyakinan mutlak pada pil obat yang telah dia perbaiki. Tangan Xiaoyan, yang terbungkus dalam api, berulang kali bergeser ke arah meja batu. Setelah gerakan cepat mereka, bahan obat di atas meja dengan cepat berkurang. Di sisi lain, jumlah botol batu giok yang mengandung esensi bahan-bahan meningkat. Saat ini, pil obat yang dipopulerkan oleh putri kecil dan Liu Ling sudah terbentuk. Mereka memberi isyarat dengan telapak tangan mereka dan pil obat ditembak keluar dari kuali obat dan disimpan ke dalam botol batu giok. Mereka mengamati aroma pil berwarna yang berulang kali merembes keluar dari kuali obat Yanli dan mereka berdua menghela nafas lembut. Segera, mereka mengangkat kepala mereka dan mengalihkan tatapan mereka ke arah posisi Xiaoyan berada di. Saat ini, ia telah menjadi satu-satunya yang memiliki kemungkinan melebihi Yanli. Pertanyaan dari pihak mana yang akan mendapatkan tempat juara dari Grand Musisi Alchemist Istana Jiama kali ini adalah kemampuan yang ditampilkan Xiaoyan. Namun, jika ada orang yang bisa melihat di bawah api berwarna hijau di mana tidak ada yang bisa menemukan apa yang terjadi, mereka pasti akan menjadi tercengang. Ini karena Xiaoyan, yang tampaknya berada dalam kondisi puncaknya bagi orang-orang dari dunia luar, saat ini menutup matanya dan sedikit mengernyit. Sekilas, seolah-olah dia telah turun ke kondisi setengah tertidur, setengah sadar, misterius. Meskipun mata Xiaoyan memang tertutup, indranya dapat dengan jelas melihat setiap kejadian di dunia luar, bahkan lebih jelas daripada apa yang bisa dilihat matanya. Lonjakannya dalam kekuatan spiritual dalam kuali obat bahkan telah membuatnya dapat melihat dengan jelas bagaimana ramuan obat secara bertahap terfragmentasi dan rusak setelah dibakar oleh nyala api, meninggalkan jenis bahan yang diperlukan esensi di bawah suhu tinggi. Xiaoyan perlahan-lahan merapikan napasnya di dalam hatinya. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa atau itu pemurnian pil kali ini adalah pertama kalinya dia tidak bergantung pada Yao Lao dan menunjukkan puncak dan kesempurnaannya. Di bawah kondisi semacam ini, Xiaoyan bahkan memiliki kepercayaan diri untuk menantang seorang alkemis tingkat 5. Tak satu pun dari bahan obat yang ditutupi oleh api berwarna hijau bahkan sedikit rusak karena suhu api surgawi berubah dengan keinginan Xiaoyan. Pada saat ini, dia bahkan berhasil mengendalikan suhunya untuk sama persis dengan yang tercatat dalam rumus obat. Pemurnian selesai. Pada satu contoh, bahan obat di atas meja batu akhirnya benar-benar disempurnakan. Hanya kemudian Xiaoyan perlahan membuka matanya yang tertutup rapat. Tubuhnya diam sejenak sebelum tiba-tiba dia melambaikan lengan bajunya. Sebuah kekuatan berguncang dan memecahkan semua 20 botol batu giok di depannya. Setelah itu, gaya tak berbentuk mengisap bahan esensi dalamnya dan melemparkan mereka semua ke dalam kuali obat. Api sekali lagi menjadi bergejolak pada saat ini. Kali ini, waktu yang dibutuhkan untuk Xiaoyan untuk menyempurnakan bahan telah berkurang hampir setengah dibandingkan dengan terakhir kali. Api hijau menggeliat di dalam kuali obat. Esensi 20 ditambah bahan benar-benar terbungkus dalam kekuatan spiritual Xiaoyan dan perlahan-lahan digabung. Seperti air yang mengalir. Waktu berlalu dengan tenang. Pada saat ini, hanya ada kurang dari 1 jam tersisa sampai waktu ketika ujian akan berakhir. Di sisi lain,
Aroma pil berwarna yang dipancarkan dari kuali obat Yanli tumbuh semakin kaya. Pil obat yang telah dimurnikannya jelas akan dibentuk. Pil Green Spirit 3 garis akan segera berhasil. Pama menatap dengan penuh perhatian ke tanah terbuka ketika tiba-tiba dia berkata dengan lembut pada suatu saat. Namun, wajahnya tidak menunjukkan adanya rileks. Dia tahu bahwa atau itu tidak mungkin untuk mengalahkan Yanli dengan hanya mengandalkan pil Green Spirit 3 lain biasa. Cauldron obat di tanah terbuka di mana api hijau bergulir tiba-tiba menjadi tenang. Aroma pil samar tersebar dan pil obat bulat berwarna hijau yang seperti zamrud berulang kali berputar di dalam kuali. Sebagai pil obat dirotasi, api berwarna hijau yang menutupi permukaan tubuh Xiaoyan tiba-tiba mulai menyusut dengan cepat. Dalam sekejap mata, api berwarna hijau mulai menarik ke dalam tubuh Xiaoyan seperti air pasang. Pada saat ketika nyala hijau di dalam kuali hampir sepenuhnya ditarik, mulut permen Xiaoyan tiba-tiba terbuka. Api berwarna ungu sekali lagi dengan kuat menyembur keluar sebelum dituangkan ke dalam kuali obat. Hati Fema tiba-tiba terangkat saat dia melihat Xiaoyan sekali lagi menyemburkan api ungu. Matanya menatap tajam ke arah di mana Xiaoyan berada. Jika Xiaoyan sekali lagi gagal kali ini, posisi juara akan benar-benar merindukannya. Pada saat yang sama, reputasi asosiasi alchemist akan rusak karena hal ini. Bersambung ke bab selanjutnya.